YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa Ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin pada channel YouTube Musik Itu Politik di segmen Baku Dapa. Baku Dapa itu ya bertemu kalau orang dari Sulawesi. Nah, kali ini kita bertemu dengan Ibu Terence Palar. Halo, Selamat Bapak. siang Ibu. Siang Pak Amin. Siang Ibu Terence. Kita ada di mana nih Bu? Wah, Di Labuan Bajo. Labuan Bajo salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang dicanangkan sebagai Beyond Bali. Dan saya dengan Bu Terence Palar dan rombongan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya Direktorat Event Daerah, barusan pulang dari sebuah festival yang diberi nama Festival Wolobobo. Nah, Karisma Event Nusantara adalah sebuah program di mana memilih dari ratusan proposal yang masuk, ya. Bu, mungkin ada sekitar 250 sampai 300, memilih 110 yang terbaik yang disupport oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, Bu Terence Palar ini adalah salah satu kuratornya dan khusus pada bidang strategi dan komunikasi. Oleh itu pertanyaan saya pertama, langsung 2 aja. Boleh. Pertama, strategi komunikasi itu apa? Dan kemudian setelah itu, kesannya Bu Terence setelah dengan kacamata ilmu strategi komunikasi melihat Festival Wolobobo di Ngada. Oke, ini pertanyaan pertama berarti Pak ya? Pertama. Makasih sekali Pak Amin, senang sekali ya. Mungkin saya mengawali terima kasih menjadi salah satu kurator di Karisma Event Nusantara 2024. Pada saat mendarat ya di awalnya untuk sampai ke Ngada kan tetap dari Labuan Bajo dulu. Itu yang langsung saya cari Pak adalah aktivitas promosinya event di Ngada dulu. Waktunya sebenarnya singkat, relatif singkat karena harus pindah pesawat ya. Tapi at least saya mau lihat dulu. Kan yang paling gampang orang komunikasi adalah kontak point mana nih yang paling kontak point. Yang mana nih yang bisa mengkomunikasikan sesuatu kegiatan yang sedang atau berlangsung, yang akan dilaksanakan. Ya relatif mungkin di awal belum ketemu, tapi berharap the next-nya pada saat on venue kita bisa menemukan aktivitas komunikasinya. Tapi di sisi lain, pada saat saya bergabung dengan teman-teman dari Kemenparekraf juga terkait mengenai persiapan acara, itu sebenarnya kalau hitung mundur persiapannya menurut saya lumayan bagus karena artinya ada interaksi dari tim Kemenparekraf untuk mengajak mungkin penyelenggara di daerah untuk discuss persiapannya seperti apa. Itu penting sih Pak. Itu penting ya. Banget ya. Termasuk ya secara teknis maupun rundown maupun segala kuratorial apa aja mesti disiapkan. Secara objektif kalau saya lihat ya dari kegiatan ini kan pasti itu jadi base-nya ya. Sebenarnya goals dari kegiatan di Ngada ini, Wolobobo ini sebenarnya apa? Itu yang akan menjadi kalau dalam bahasa komunikasi kita sebutnya payung strategi komunikasinya. Kira-kira apa sih yang mau diceritakan atau pesan apa sih yang mau disampaikan ke publik gitu ya terkait khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif di Ngada di festival ini. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang strategi komunikasi ya. Strategi komunikasi pasti nggak lepas dari dia mengutilisasi atau menggunakan aktivitas komunikasi apa yang ingin dia sampaikan ke audiensnya. Ya, kalau melihat kegiatannya, sepertinya memang sebagian besar audiensnya adalah masyarakat di sekitarnya. Tapi dalam pengamatan langsung sebenarnya ada juga ya beberapa turis gitu ya, ataupun
menarik juga ada beberapa mahasiswa KKN atau apa ya stakeholder lainnya yang kalau sepertinya saya lihat ada beberapa kayak dosen itu juga di-invite untuk terlibat atau melihat langsung kegiatan. Terus balik lagi kita lihat tema besarnya kegiatan ini apa. Ternyata ada 3 ya Pak ya. Ada kopi, ada tenun, dan satu lagi ada mengenai bambu. Apakah itu secara praktisnya dijalankan apa tidak? Selama dari tanggal 25 sampai tanggal hari ini ya saya bersyukurnya 3-tiganya terrealisasi dengan baik. Itu menurut saya nilai tambah bahwa nilai positif. Pada saat kita menceklis suatu kegiatan, kita sudah pastikan 3 kegiatan itu terrealisasi. Aktivitas komunikasi saya rasa untuk masyarakat setempat yang relatifly kan nggak terlalu besar ya Pak, yang ada itu reach-nya lumayan bagus. Tapi for the next-nya menurut saya harus ya tidak terlepas tidak menggunakan media-media konvensional, itu menurut saya juga penting gitu ya untuk memperkuat validasi kegiatan ini. Tapi inventory digital menurut saya juga bisa memperkuat untuk bisa me-reach audiens yang lebih besar Pak. Yang lebih besar lagi. Ya. Gitu ya. Kalau kesannya menarik Pak. Ini for the next-nya mungkin bisa punya peluang besar untuk bisa yang penting harus di-encourage supaya lebih punya gaung yang lebih besar. Tadi jawabannya pertama adalah ketika datang pertama di Labuan Bajo belum melihat mau mencari kontak point, apa istilahnya tadi kontak point itu bisa jadi channel ya, mungkin channel. Kalau dulu kan sederhananya pada saat kita exit dari suatu area atau bandara ya, paling mudah adalah outdoor gitu ya. Kayak billboard gitu atau Cuma memang secara perhitungan itu kan relatif juga cost-nya tinggi. Tapi itu sebenarnya bisa bukannya diakali ya, dicarikan alternatifnya. Kalau kita bicara contact point, sebenarnya kan banyak titik-titik yang bisa digunakan, misalnya information center gitu ya. Atau misalnya area yang branding di area itu, misalnya kalau event di Ngada itu salah satu yang dianggap penting, itu bisa bekerja sama mungkin dari bandara ya, supaya ada call to action untuk para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang sebenarnya go show aja, tapi mereka willing untuk find out another experience untuk beberapa area di sekitar mereka, itu mestinya bisa ditangkap Pak. Gitu. Berarti mungkin ketika orang sudah sampai di bandara Komodo itu mungkin ada semacam sign bahwa Festival Wolobobo berlangsung dari tanggal sekian tanggal sekian, dan ketika kita sampai di bandara sini juga ada semacam kayak welcoming gitu. Itu maksudnya. Itu Pak, tapi sebenarnya kalau ngomongin bicara strategi komunikasi itu nggak bisa. Jadi kalau istilahnya kalau di kita tuh ada burst ya gitu ya. Burst itu misalnya ada staging pertama, ada pre-event atau bukan during ya, menuju ke event sama pada saat during event. Nah, yang pra-event ini sebenarnya ya ini mengoptimalkan istilahnya kalau woro-woro lah ya. Kalau ngasih tahu dulu bahwa sebenarnya akan ada event-event kayak masuk ke kalender event. Kalender event menurut saya sekarang di Indonesia udah listnya cukup banyak. Kita bisa tap in di beberapa travel event, kita bisa tap in di kalender event. Berarti maksudnya bahwa pemerintah Ngada ini tap in dengan travel agent para wisata bahwa mereka harus memberitahu bahwa ini tanggal sekian itu adalah sehingga jadwal menjadi pasti. Jadwal pasti itu sebaiknya memang harus ya. Jadwal itu karena relatif terkait sama akomodasi, transportasi. Kalau memang audiensnya adalah anak mahasiswa ataupun misalnya keluarga, mereka kan harus pertimbangkan jadwal juga Pak. Jadwal misalnya kapan libur sekolah. Nah itu bisa sama memang kalau travel itu enaknya kita bisa memahami kan setiap transportation itu kan punya kapasitas, ada jam, ada berapa pesawat yang bisa digunakan gitu ya. Sehingga penentuan tanggal pelaksanaan event itu banyak penting dan banyak konteks yang perlu diperhatikan.
Soalnya masalahnya begini, terkadang di daerah-daerah perubahan jadwal festival itu biasanya karena pejabatnya lagi tidak ada di tempat. Jadwal pihak-pihak yang ini ya, mengubah-ubah itu. Padahal sebenarnya dia harus ada kepastian jadwal ya. Apalagi menyangkut masalah berhubungan dengan orang asing misalnya. Iya, yang mereka sangat strict dengan jadwal. Iya, sebenarnya ada ini juga sih Pak, bisa dijadikan salah satu tips. Artinya kalau memang tadi kita memahami ada kondisi tertentu mengenai jadwal dari pihak-pihak yang terlibat. Sebenarnya narasi brandingnya atau dari event itu juga bisa didorong. Narasi itu jadi sebenarnya event ini mau cerita apa sih gitu. Macam ini kan dia cerita tentang tenun kopi dan kalau dari sudut kacamata manajemen festival yang saya pelajari bahwa festival itu deliver message. You deliver message. So even as a messenger dia tiga hal yang itu menurut saya juga dari kacamata manajemen event itu dapat, Mbak. Jadi dia artinya namanya tema aplikatif, bukan tema normatif yang wah terlalu mengawang-awang dengan festival ini kita mengharapkan menjadi manusia yang manusia yang sempurna. Ya, tapi ini menukik dan kemudian ternyata dari tema yang dikeluarkan itu memang betul-betul programnya memang benar-benar tenun bambu dan kopi. Ya, itu sebenarnya kekuatannya di situ. Jadi itu jadi kalau istilahnya dalam komunikasi itu koridornya, Pak. Koridor ya. Jadi si penyelenggara pun nggak usah terlalu lari kemana-mana. Betul. Dia tahu dia bahwa 3 aspek ini harus dikomunikasikan secara kuat gitu ya, sebagai yang istilahnya yang istilahnya saya tadi narasi branding. Narasi branding ya. Brandingnya si Wololobo ini Wolobobo ini harus terdiri dari 3 aspek itu dan nanti kan tinggal lihat apakah ini terrealisasi apa enggak gitu ya. Dan menurut saya sih dari 3 yang di set itu ternyata ya dilakukan walaupun sebenarnya masih banyak potensi yang bisa perlu dikembangkan. Nah, ini kita fokus lagi ke strategi komunikasi. Jadi sebenarnya kembali lagi. Jadi kalau setelah melihat ini dari ilmu strategi komunikasi, apa yang perlu di-upgrade dari festival ini? Misalnya, let's say misalnya Mbak bisa menjadi konsultan dari festival ini, apa kira-kira yang harus di-upgrade? Sebenarnya potensi daerahnya sendiri sudah luar biasa ya. Kita berbangga lah ya sebagai orang Indonesia, ternyata di Indonesia Timur ini luar biasa ya karya dan juga potensinya. Tapi itu nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Memang. Artinya kesadaran dari masing-masing sebagai, kalau dulu kan personal branding itu hanya terjadi buat para content creator gitu ya. Tapi sebenarnya masyarakat itu secara personal juga bisa menjadi perpanjangan tangan. Oh gitu. Iya, jadi kita tuh harus owning gitu loh Pak, owning di event gitu ya. Itu menurut saya penting banget sih gitu ya. Kan tentu masyarakat Ngada tuh juga udah tersebar di mana-mana ya. Itu bisa salah satu perpanjangan tangan sih. Berarti dia memanfaatkan diaspora maksudnya. Yes, exactly Pak. Itu sebenarnya mohon maaf ya, itu sebagai promosi nggak mahal gitu, tapi impactful. Karena apa? Karena mereka tahu benar daerahnya, mereka tahu benar apa yang terjadi perkembangannya, itu bisa salah satu. Walaupun memang itu nggak cukup ya Pak. Iya memang, tapi kan memang harus variatif ya. Iya. Variatif. Strategi komunikasinya kan harus more than one lah gitu, harus ada plural. Karena ngomongin komunikasi Pak itu apa ya, dinamikanya sangat tinggi ya. Apalagi zaman digital seperti ini. Iya, kita harus bisa ngakalin. Sebenarnya kadang-kadang kan kita suka latah nih, orang pakai pakai sosial media ikut semua. Iya, semua ikut sosial orang media. Pakai ini ikut semua. Sebenarnya balik lagi goalsnya kita tuh apa gitu, supaya kita nggak berlelah-lelah atau bingung mencari target audiensnya. Kita lihat aja, emang perlu mapping sih. Yang paling kadang saya kalau cerita, karena kebetulan saya juga ngajar ya Pak ya. Kalau nanya sama mahasiswa pasti bilang ke mereka adalah ide mereka nggak ada yang ngalahin lah Pak. Banyak anak-anak muda sekarang tuh luar biasa. Tapi kadang yang penting buat mereka adalah
riset, terus yang kedua riset, yang ketiga adalah riset. Artinya kalau mau ingin memahami sesuatu yang kontekstual, sesuatu yang memahami tidak hanya secara kuantitas jumlah yang hadir, tapi kegiatan itu berkualitas. Kualitas itu kan konteksnya message-nya nyampe apa enggak gitu ya, goals-nya nyampe apa enggak, itu adalah riset yang mereka harus buat. Dan riset itu sebenarnya kita dalam bicara informasi sekarang, naming lah Pak, informasi apa sih yang sulit kita dapatkan, sebenarnya sangat dimudahkan. Tinggal kita memilahnya aja, kira-kira mana nih yang sangat worth it untuk mensupport kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu sih Pak. Oke, ini udah mulai menarik, udah mulai mengerucut. Jadi memanfaatkan diaspora. Ya, terus itu kemudian salah satunya medsos, udah biasa sekarang, malah udah biasa medsos. Terus kemudian tadi terbagi, jadi pre-event, pas event, kemudian pasca event. Nah, mungkin lebih konkret lagi nggak bisa. Jadi tadi saya suka sekali tuh ide memanfaatkan diaspora. Saya sendiri pun belum pernah berpikir itu, Bang. Oh iya ya. Analoginya gini Pak, misalnya mohon maaf Bapak dari Palu, Sulawesi Tengah. Iya. Berarti kalau Bapak minimal kita gali mengenai Pak, di sana ada apa aja sih? Itu kan pertanyaan yang very simple ya Pak. Kita pasti di atas 50% saya yakin Bapak bisa menjawab. Oh, di kota saya tuh ada ini. Kekhasannya makanannya tuh ini. Nah, sebenarnya itu yang bisa menjadi trigger sih Pak. The next-nya sebenarnya memang perlu di feeding dari penyelenggara bahwa di kota kamu berada ada sesuatu kegiatan, ada sesuatu yang sebenarnya perlu kamu gaungkan. Walaupun itu memang nggak sederhana ya Pak. Perlu ada diaspora pun harus ada komunitasnya, harus ada kedekatannya. How to engage mereka sebenarnya. Supaya mereka tetap mau memperkenalkan kotanya. Itu juga jauh lebih penting. Dan tentunya pasti supporting aktivitas promosi lainnya tetap harus jalan sih. Apa itu contohnya? Contohnya ya tadi, kalau misalnya kita main di pra-event ya, di pra-event tuh narasi branding. Maksudnya nggak ada adalah apa? Kadang-kadang itu aja penting Pak. Gitu. Terus kira-kira apa kekuatan di sana gitu? Atau apa sih yang bisa kita dapatkan di sana? Itu hal-hal yang sebenarnya pre-event tuh ya. Pre-event kita hanya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang biasa dicari oleh para traveler. Gitu. Kan mungkin kita sekarang bilang mungkin 3 atau 5 tahun belakangan ini Indonesia Timur menjadi salah satu pusat itinerary yang perhatian ya. Tapi kemana nih? Kemana? Apa yang bisa mereka dapatkan? Pasti mereka akan searching. Pada saat searching itulah aktivitas digital, entah kita mau paid ads ataupun apa itu bisa diutilize gitu Pak. Nah, itulah narasi brandingnya di sana. Narasi branding itu untuk menjawab pertanyaan orang, why I have to go there? Yes, exactly. Jadi misalnya tadi itu kan ternyata ada kampung bambu, ada apa, itu kan sebenarnya menarik ya. Dan itu harus ada di pre-event. Dan dikomunikasikan pada saat pre-event. Iya. Apalagi sebenarnya dia punya istilahnya aset atau modal, konteksnya bicara ngomongin kopi deh Pak. Siapa sih kalau soal konten maksudnya kalau soal saya kira orang tidak akan pernah menyesal datang ke Ngada. Kita kan nggak pernah menyesal datang ke sana. Kopinya enak, bambunya enak, di kampung bambu itu enak. Luar biasa. Terus tenun-tenunan yang kita lihat juga berkualitas, nggak rugi lah. Cuman bagaimana kemudian narasi ini sampai ke calon-calon pengunjung yang lain? Ngomongin kopi lah, itu kan sesuatu yang universal ya. Kita ngomongin kopi Bajawa, itu bisa terjadi di Cirebon atau di coffee shop di Bogor gitu. Jadi sebenarnya jarak itu udah nggak bisa membatasi lagi, karena sebenarnya konten itu udah sesuatu konten yang secara lu kalau konkretnya mau ngerasain kopi Bajawa, kesini dong gitu. Itu the real kopi Bajawa yang akan kamu nikmati gitu kan. Jadi istilahnya sekarang tuh orang tuh butuhnya gue punya pengalaman langsung gitu. Nggak sekadar posting di sosial media tapi kayaknya gitu ya, kalau ini benar the real gitu ya. Nah itu menurut saya perlu didorong sih gitu ya. Oke, sekarang kalau pre-event itu menyampaikan narasi, instrumen komunikasinya apa? Balik lagi, instrumen komunikasi biasanya sih Pak, kalau saya ngelihatnya komponennya ada beberapa. Ya aktivitas promosi itu kan juga kita perlu lihat pertama target audiensnya siapa. Target audiensnya
ya tadi jangan sampai bener, nebar garam di laut. Jadi bener, sayang Jadi nanti. target audiens itu penting juga. Penting banget. Untuk mapping dulu ya, target audiensnya apa dulu ya. Bahkan kita pasti perlu, wisatawan, ya. Untuk masyarakat lokal juga, ya. They have to have something to festify ya. Yes. Ya, jadi untuk masyarakat lokal juga tetapi juga untuk masyarakat yang luar juga Iya, kan domestik juga sebenarnya mereka juga tertarik untuk wisata seperti ini. Itu juga bisa di mapping sih Pak. Kan edukasi kebudayaan kan ketika mereka melihat festival itu kan they learn themselves. Jadi kan contemporary masyarakat contemporary ngada kebudayaan ngada yang kontemporer itu ada di festival itu. Jadi they learn themselves sebenarnya kan. Nah, itu untuk masyarakat lokal. Tapi untuk masyarakat luar kan ada juga mappingnya itu perlu ada ya. Jadi kalau untuk kasus ngada, kira-kira mappingnya itu apa aja ya? Kira-kira turis, apalagi domestik itu kan turis kan beragam ya. Beragam. Domestik itu mungkin terhitung yang di sekitar Flores ya. Bisa atau sampai ke pulau, ya maksudnya Jawa juga pun sebenarnya nggak ada kemungkinan. Karena daya tariknya itu menurut saya kalau kita bicara kopi, tenun, ya bambu juga itu universal gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen nongkrong minum kopi gitu ya, pasti juga ada keinginan lebih merasakan atau punya experience langsung di sana. Itu bisa. Dan tenun sebenarnya kalau kita bicara dari sisi fashion Pak, itu juga luar biasa. Itu bisa jadi pintu juga sih sebenarnya untuk bisa mendorong audiens ya, walaupun bisa jadi community base ya Pak. Community base misalnya para desainer ataupun misalnya banyak yang bisa. Profesional. Iya ya. Craft artinya gini, mereka tuh para pengusaha craft, para pelaku craft itu bisa masuk dalam dalam target audience. Nah itu pasti channel promosinya pun berbeda Pak. Kok nggak pikir sampai situ ya. Bahwa kemudian benar-benar event itu as a business. Ya, exactly. Karena ya balik lagi kan ujung-ujungnya bisa jadi impact-nya kan harus dipikirkan gitu kan. Iya benar. Iya, dia sustain. Sehingga kopi pun festival di Wolobobo itu suatu saat itu bisa bikin kontak di mana para bisnis ketemu. Jadi semacam ada side event B2B, yang mempertemukan B2B. Suatu saat nanti, misalnya ketika 2, 3, 5, 4 tahun ke depan. Sebenarnya ini bisa jadi sustain ya kalau misalnya aktivitas komunikasinya selalu dievaluasi atau impact dari. Nah, itu betul. Itu jadi kontinuitas itu penting. Wah, menarik sekali ini. Tapi kalau during festival. During festival adalah fokus yang dikomunikasikan adalah eventnya itu sendiri. Event itu sendiri. Kalau mungkin memang live di YouTube misalnya. YouTube bisa salah satunya. Atau misalnya pasti ya kalau komunikasi on event itu kan kemampuan kita bukan engage sih, mengkomunikasikan melalui media all channel ya Pak, all channel ya. Mau yang konvensional, mau yang digital ataupun yang content creator itu semakin banyak yang mereka bisa diajak engage pada saat itu, membantu untuk mempromosikan itu jauh lebih baik. Ya, itu menurut saya sih, tapi mereka udah fokus sudah ngomonginnya on event. On event itu sendiri 3 kegiatan inti itu bisa dipecah-pecah gitu ya. Itu sih. Itu yang bisa jadi highlight. Gitu. Nah, terakhir pasca event. Pasca event karena berpikir sepemahaman saya, event-event di Cannes itu adalah sesuatu event yang diharapkan bisa berkelanjutan. Yang karena regular base. Sepemahaman saya ada stratkom, ada dampak dari pembiayaan, itu semua dicoba untuk dikaji. Nah, menurut saya evaluasi itu kan menjadi penting. Artinya kalau kegiatan ini sustain, jangan-jangan 3 itu relatifly bisa ditambah lagi dengan aspek di daerah yang misalnya ternyata tumbuh gitu ya, atau misalnya fokusnya kedua dulu juga nggak masalah. Tapi kegiatan ini bisa menjadi benchmark sih Pak. Benchmark untuk kita mau execute for the next-nya. Atau misalnya kita bikin paralel eventnya.
gitu sih. Parallel event maksudnya? Parallel event tuh misalnya kayak gini, misalnya tadi kita ngomongin kemarin yang saya lihat anak-anak muda terlibat dalam kegiatan fashion show gitu. Oke, fashion show itu kan sebenarnya beberapa kegiatan saya lihat juga di parallel event terkait tenun, itu mereka mengundang fashion designer. Side eventnya itu tapi harus mengkerucut gitu. Kadang-kadang yang suka dilupakan side eventnya terlalu banyak sehingga mix up gitu, orang bingung gitu. Tapi kalau side eventnya nggak terlalu banyak, tapi mengkerucut kepada 3 aspek yang dituju gitu. Menurut saya itu baik, dan yang paling PR sebenarnya how to orkestrasinya, membuat orkestrasi supaya kegiatan itu balik lagi kembali kepada objektifnya. Ya, jadi berarti begitu pasca event itu benar-benar dijadikan semacam konservasi atau evaluasi untuk persiapan di event berikutnya. Iya, jangan-jangan ada beberapa yang mesti kita take down, betul. Masalah gitu. Gak apa-apa, try and error kan biasa. Dan kita menemukan sesuatu yang menurut kita ini jauh lebih efektif misalnya. Secara B2C, B2B-nya itu works, go ahead menurut saya gitu Pak. Terima kasih. Ini banyak ilmu yang kita dapat nih. Ternyata untuk dari strategi komunikasi itu ada yang disebut dengan pre-event, ada yang disebut dengan event dan pasca event. Pre-event mempunyai treatment tersendiri, during event mempunyai treatment tersendiri, dan pasca event juga mempunyai treatment tersendiri. Terakhir sebelum closing statement, tapi saya mohon closing statement ini bisa memberi tips kepada daerah-daerah sejenis, karena yang saya suka dari Ken ini adalah dia memperhatikan daerah-daerah yang misalnya kabupaten itu, sehingga kira-kira tips ya, kita berharap mereka menonton podcast kita ini sehingga bisa punya ini. Tetapi kira-kira ada nggak closing statement dan sekaligus tips buat daerah-daerah lain ya? Di kampung gue ada festival Teluk Tomini, ada festival apalagi tuh Danau Poso, dan ada festival Molabo Tumpe. Nah, kira-kira ada nggak yang satu yang general yang bisa diikuti oleh festival-festival sejenis ini di beberapa daerah seluruh Indonesia? Oke, wah ini buat teman-teman Baku Dapa ya. Baku Dapa ya. Menurut saya balik lagi riset itu penting sehingga kita tahu bahwa kekuatan dari kota kita, entah itu kabupaten, adalah hal ini gitu ya. How to untuk membuat dia cukup dikenal atau bahkan bisa attract audience dari luar maupun dari domestik, itu adalah balik lagi bagaimana kita setting goals-nya sih Pak. Setting goals-nya itu nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Tapi itu benar-benar low hanging fruit. Yes, exactly Pak. Jadi benar-benar yang kita bisa execute. Dan balik lagi, menentukan strategi komunikasi objektifnya harus disesuaikan juga seberapa besar kemampuan kita yang bisa membuat event itu berdampak gitu. Jadi kadang-kadang bukan berarti kita melarang untuk berpikir sesuatu yang besar, tapi memulai dari yang kecil itu akan menjalani suatu proses yang saya rasa jauh lebih berkualitas dan memberi dampak buat tidak hanya buat kabupaten atau kotanya, tapi buat Indonesia. Itu yang dicari oleh Ken, benar nggak Pak? Baku Dapa ulang di channel YouTube Musik Itu Politik. Amin Abdullah dan Ibu Terence Palar. Bye-bye.